إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'du, jamaah sekalian yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa kita mendapatkan rahmat dan nikmat-Nya dan lebih itu diberikan iman dan Islam yang karenanya adalah nikmat yang tertinggi dan paling sempurna. Sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling nikmat kecuali nikmatul Islam, sehingga Nabi SAW memohon kepada Allah diberikan kehidupan dengan Islam dan diwafatkan dalam keadaan iman. Salawat dan salam semoga Allah tetapkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang perjalanan manusia menuju pada Allah pada hari akhir. Bahwa sebelumnya Allah SWT akan membalas terhadap semua amal yang dilakukan oleh manusia, yang terkecil hingga yang paling besar, dan tidak ada siapapun yang bisa terhindar. Tidak ada siapapun yang bisa mengajukan alasan, apapun alasannya. Manusia akan melihat semua amalnya dan tidak ada yang bisa melakukan pembohongan atas segala yang dia lakukan. Manusia akan melihat langsung, balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia akan melihat langsung dengan matanya sendiri atas amal-amal yang telah dilakukan. Walau alqa ma'adhirah, walaupun mengajukan banyak alasan, macam-macam alasan tidak akan diterima. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis sahih, dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan, qala Rasulullah SAW, yudharabul jisru ala jahannam. Dibuatlah jembatan yang ada di atas jahannam. Fa'akunu awwal man yajur. Aku nanti orang yang pertama kali akan melewati atau menyeberangi jembatan itu. Wa da'war rasul yawma idzin. Doanya para rasul pada hari itu, pada hari dibentangkan jahannam, dibentangkan jembatan di atas jahannam, doa para rasul adalah Allahumma sallim sallim. Doanya Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan.
Ini para rasul yang berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Wa ala hafitaihi kalalibu mithla syauki sa'dan. Di sisi kanan dan kiri, di sisi kanan dan kirinya jembatan yang membentang di atas jahanam itu kalalib, paku yang besar, paku yang besar, mislu syaukis sa'dan, seperti durinya pohon sa'dan, pohon yang semua batang dari ujung sampai ujung itu isinya duri. Durinya besar-besar. Jahannam, di atasnya ada jembatan. Di sisi kanan di jembatan itu ada paku-paku besar, yang besarnya seperti durinya pohon yang berduri. Tidak ada orang yang bisa melalui, pasti sulit, karena tajamnya paku-paku itu seperti pohon yang berduri. Melihat ke bawah, jahanam. Kanan kiri paku-paku besar yang tajam berduri. Tahtafun nasu bi a'malihim. Manusia-manusia itu melewati dengan sebab amal-amal mereka, yang maknanya bahwa nasib mereka di atas jembatan, di atas jahanam itu tahtafu bi amalihim. Mereka melewati tergantung dengan amal mereka. Kalau para rasul saja doanya Allahumma sallim sallim, ya Allah sallim sallim, selamatkan, selamatkan. Kita lebih ngeri lagi. Kalau para rasul, mereka orang yang terdepan, mereka doanya mustajab, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Lah apa seperti kita melihat jahanam sudah terbentang, duri-duri tajam di kanan kiri, nasib kita seperti apa? Tergantung amalnya. Tahtafu bi'amalihim, melewati atau menyeberangi, menjalani di atas jahanam itu, mulai menyeberangi jembatan itu tergantung dengan amal mereka. Faminhum al-muwassiqu bi'amalihim, di antara mereka ada orang yang percaya, yakin, mantap dengan amalnya. Wa minhum al-mujardilu summa yanju, di antara mereka ada yang lewat dengan sempoyongan. Ada yang lewat dengan sempoyongan, tergopoh-gopoh sempoyongan. Apa yang tergambarkan? Mereka lewat, ada yang yakin, penuh kemantapan dengan amalnya, namun ada juga yang sempoyongan, tergopoh-gopoh, terasa berat melangkah, berjalan, namun kemudian selamat. Di atas jembatan itu ada yang mantap dengan amalnya. Karena itu semuanya tahtafu bi a'malihim. Mereka melewati jembatan yang membentang di atas jahanam itu, di atas jembatan jahanam itu, semuanya karena sebab amalnya. Orang yang muwafiq bi a'malihi, yakin, mantap, percaya dengan amalnya, tidak ragu menapaki jembatan itu, plek, selamat. Seperti halnya ketika dipanggil untuk mendatangi perintah Allah. Tidak ada ragu, tidak ada bingung, tidak ada galau, tidak ada risau, tidak ada takut. Sama sekali tidak ada perasaan itu. Maka orang yang semacam ini ketika di dunia, nanti ketika melewati jembatan di atas jahanam, tidak akan ragu, tidak akan takut. Walaupun di bawahnya itu
jahanam, di samping kanan kirinya kalalib, paku-paku besar yang tajam, tidak takut. Seperti halnya orang-orang yang ketika di dunianya juga tidak akan takut dengan keadaan apapun. Tidak takut, tetap menjadi orang yang mantap percaya diri di jalan Allah. Walau banyak orang yang mencacinya, walau banyak orang yang mencelanya, walau banyak orang yang musuhinya, walau perintangan menghadang, ada hujan deras, ada panas, ada macam apa gangguan, mantap dia berjalan. Ketika bangun tidur, bangun dengan cepatnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana ilaihi nusyur. Kemudian bersegera untuk berwudu dan melangkahkan kaki. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Hujan deras sampai di masjid. Enggak peduli mau ada hujan, berangkat. Nah, itu nanti ketika menyeberangi jembatan atas jahanam, mantap, enggak akan takut, plok sampai. Sementara orang yang tergopoh-gopoh itu yang macam mana? Ya ketika di dunianya, ketika dipanggil hayal sholat, berangkat, akhirnya berangkat. Dipanggilnya jam 12 zuhur, datangnya jam 3. Itu nantinya berangkatnya tak lama itu. Tergopoh-gopoh. Tapi sampai masjid juga. Tergopoh-gopoh, susah juga, sholat juga. Itu yang disebutkan seperti ini. Al-mujadilu, orang yang tergopoh-gopoh, bingung semboyongan. Terpleset-pleset juga mungkin ya di sana itu, di atas jembatan itu. Di bawahnya jahanam. Coba. Tapi bisa bangun lagi. Nah, itu yang dipanggilnya jam 12, berangkatnya jam 2:30 baru sholat. Setelah tergopoh-gopoh, terpleset, jatuh lagi di bawah jahanam. Terus duri-duri mau pegangan gak berani. Akhirnya bisa berdiri. Jatuh lagi. Karena apa? Dipanggilnya jam 12 sampai jam 2:30. Akhirnya bangkit lagi, tergopoh-gopoh. Tapi masih sholat. Selamat dia. Tapi setelah dalam keadaan perjuangan di atas jembatan jahanam yang seperti itu, bawahnya jahanam, sampai kanan kirinya paku duri tajam, mau pegangan bagaimana nggak bisa. Nah, kita yang macam mana nanti masuknya di situ? Kayaknya yang begitu-begitu, pada susah diajak ngaji nih yang begini-begini, ya kan? Nonton bal-balan, ya, pit-pitan, ya, akhirnya pada kena covid, karena pada kena pit semuanya, kena covid. Iya, diajak ngaji sulit. Sholat subuh tidak pernah tampak. Ya. Infak nanti dulu belakangan. Terlambat di dalam setiap panggilan fisabilillah. Itu nanti keadaannya di sini menggambarkan melewati jembatan tergantung amalnya masing-masing. Di antara mereka ada yang melewati dengan cepat. Sebagaimana cepat kilatnya dulu ketika dipanggil untuk mendatangi panggilan Allah. Sehingga tidak ada kesulitan bagi dia. Yang insya Allah ketika kita mau mulai di sini, maka kita akan dapat di sini bagian orang yang tercepat. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi SAW ketika genderang perang jihad fi sabilillah digerakkan, mereka semua berdatangan. Ada anak yang baru berumur 13 tahun di antara sahabat Nabi, sahabat-sahabat kecil. Minta izin dulu sama bapak dan ibu. Tidak diizinkan Nabi, tidak izin dulu. Nangis, tidak diberi peluang, nangis. Rebutan untuk bisa menjadi kelompok pasukan yang berangkat di jalan Allah. Dalam keadaan bagaimanapun mereka berangkat. Ketika ada larangan-larangan Allah tentang persoalan dosa dan haram, mereka pun bergegas untuk meninggalkan yang haram. Sebagaimana dulu Madinah, proses pengharaman khamr. Ketika khamr itu sudah dilarang, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun fajtanibu, itu khamr dan judi, mengundi nasib dengan berhala, itu adalah perbuatan yang kotor, menjijikkan. Jauhi, mereka jauhi. Tidak ada bingung, tidak ada apa. Terus bagaimana ini, duitnya banyak, hasilnya Pak, ini nggak pikir-pikir begitu. Itu rijsun, najis, kotor. Jauhi, jauhi. Tanpa bingung. Apa yang terjadi di Madinah saat terjadi fajtanibuh, jauhi itu perbuatan kotor. Semua khamr arak yang mereka sudah terbiasa begitu ditumpahkan di tanah-tanah, di halaman-halaman mereka, sampai digambarkan keadaannya
Madinah itu banjir dengan khamar. Karena respon mereka, power mereka menyambut larangan itu. Sami'na wa ata'na, didengar, taat, tumpahkan semua khamar. Karena sebab pelarangan khamr dalam riwayat hadis itu bertahap. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di dalam khamr itu ada manfaat dan mudarat, tapi mudaratnya lebih besar. Belum dilarang. Manfaatnya ada, mudaratnya ada, tapi mudarat lebih besar. Yang kedua, mereka masih minum. Kemudian pada berikutnya, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan salat dalam keadaan mabuk. Berarti mereka masih mabuk awal-awal itu. Karena kebiasaan dari sana itu biasa minum khamr. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting pada saat salat tidak mabuk. Dulu begitu. Nah, ayat yang ketiga terakhir turun itu yang ini. Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian murinasib, itu adalah rijsun, kotor, perbuatan setan. Jauhi. Ini ayat terakhir tentang khamr. Ayat terakhir tentang khamr. Langsung rijsun min amali syaitan. Itu perbuatan kotor, perbuatan setan yang menjijikkan. Jauhi. Total dijauhi. Kalau sekarang sudah keluar ayat ini, total haram. Jauhi. Sudah tidak ada lagi proses seperti dulu. Kalau dulu, itu ada manfaat dan ada mudarat, mudaratnya besar. Yang kedua, tidak apa-apa. Yang penting kalau sholat jangan mabuk. Kalau sekarang pakai model ini sudah nggak berlaku. Ini tahapan waktu itu. Kalau sekarang orang mabuk, kemudian habis mabuk tidur, setelah bangun sholat. Nanti itu mabuk, sholat nggak apa-apa. Yang penting saat sholat tidak mabuk. Itu waktu dulu masih boleh. Sekarang sudah turun ayat fajtanibuh jauh haram. Tidak ada alasan duitnya besar, tidak ada alasan mana penghasilannya besar, tidak ada. Orang yang merespon larangan dengan cepat nanti akan melewatinya dengan cepat, karena disebutkan tahtafun nas bi a'malihim. Manusia melewati itu dengan amal-amal mereka sendiri. Tidak ada yang menyelamatkan. Mereka melewati sendiri-sendiri. Orang yang sempoyongan terjatuh-jatuh selamat karena masih ada iman. Mereka masih kuat. Tapi sangat lambat sampai selamatnya. Hatta idza faradallahu minal qada'i bainal ibadi. Semua orang melewati ini. Bapak Ibu, semua orang melewati. Semua yang melewati. Ngantri melewati jembatan di atas jalan semuanya. Sehingga ketika Allah sudah menyelesaikan semua keputusan bagaimana nasib semua hamba-hambanya, wa arada ay yahruja minan nar man arada ay yarhama mimman kana yashhadu alla ilaha illallah. Setelah semua keputusan diputuskan oleh Allah di antara hamba-hambanya, wa arada ay yakhruja minan nar, maka ada orang yang ingin keluar dari dalam api neraka. Arada ay yarhama, ingin memberikan rahmat. Mimman kana, kepada di antara orang yang yashhadu an la ilaha illallah, kepada orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Setelah semua diputuskan bagaimana nasib hamba-hambanya, maka kemudian dikeluarkan dari dalam neraka itu, dikeluarkan orang yang akan diberi rahmat oleh Allah, yaitu orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, la ilaha
illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amara al-malaikata an yuhriduhum. Amara al-malaikata an yuhriduhum. Maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Orang-orang yang mengucapkan syahadat tapi mereka di dalam neraka. Itu oleh Allah malaikat diperintah untuk mengeluarkan mereka semuanya. Orang-orang yang punya syahadat di dalam diri mereka ketika hidup. Allah SWT memerintah malaikat untuk mengeluarkan mereka semuanya. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Malaikat mengenali mereka, orang-orang yang punya syahadat, itu ada tanda sujud. Ada tanda sujud. Mereka-mereka yang juga ahli sholat mereka itu. Malaikat mengenali mereka, orang-orang yang dalam neraka yang akan dikeluarkan itu dikenali dengan ada tanda sujudnya. Di dahinya ini ada tanda sujud. Dilihat ada tanda sujudnya, dilihat. Kalau tidak ada, tidak bagian. Tanda sujudnya itu Allah yang Maha tahu. Orang-orang yang sujud akan kelihatan. Karena ada athar sujud. Ada athar sujud. Bekas-bekas sujudnya. Semua tubuh kita yang kita pakai sujud itu nanti akan kelihatan. Sebagaimana tubuh kita yang terkena air wudu, nanti itu akan memancarkan ghurran, cahaya muhajjalin yang bersinar-sinar. Dari bekas air wudunya sudah kelihatan nanti wajahnya, tangan dan kakinya bersinar karena sebab air wudu. Kemudian mereka masuk neraka. Wallahu a'lam, entah dosa apa. Walaupun dia syahadat, walaupun dia sholat, tapi masuk neraka. Karena mereka punya syahadat, pada saat di dalam neraka itu Allah SWT memerintahkan malaikat keluarkan mereka dari api neraka. Tandanya mereka adalah ada tanda sujud. Dikeluarkan dari api neraka karena ada syahadat, dan tandanya adalah mereka ada athar sujud. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni Adam athar sujud. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula min ibni Adam athar sujud. Allah SWT mengharamkan api neraka memakan anak Adam yang punya bekas sujud. Allah mengharamkan api neraka memakan, melahap, menyiksa anak Adam yang memiliki bekas sujud. Fayuhridunahum qad imtahassu, maka malaikat itu kemudian mengeluarkan mereka semuanya. Orang-orang yang memiliki bekas sujud, manusia-manusia anak keturunan Adam yang memiliki bekas sujud semuanya di dalam neraka itu dikeluarkan oleh malaikat. Qad imtahassu, qad imtahassu, mereka telah babak belur dengan bekas-bekas penyiksaan di dalam neraka. Mereka hancur sudah di dalam neraka itu. Tercabik-cabik, sudah hancur. Tapi karena ada bekas sujudnya, kelihatan bekas sujudnya dikeluarkan. Walaupun mereka qad intahassu, ibarat sudah dimasukkan ke dalam api yang panas, kawah besar, dicemplungkan makhluk terus dipanasi terus, dan jadi apa coba? Nah, jahanam kan begitu isinya. Dicemplungkan di situ dan itu apinya menyala-nyala terus. Waquduhan nas wal hijarah, neraka itu ternyata Allah jadikan bahan bakarnya adalah waquduha, bahan bakarnya an-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu. Setiap ditambah manusia semakin panas. Semakin ditambah manusia semakin panas. Sebagaimana api ditambah dengan bensin, tambah dengan minyak, dimasukin bensin dan menyala. Neraka itu isinya manusia, tambah manusia semakin panas.
Mana ada orang yang bisa tertawa melihat cerita neraka, mereka nangis karena seperti itu. Dan ini yang dikisahkan di dalam neraka ini orang yang punya syahadat, mereka yang sholat, tapi karena entah dosa apa yang dilakukan, mereka terjebak, terjatuh dari atas jembatan itu. Dan di dalam neraka ada bekas sujud yang dikeluarkan oleh malaikat, ada bekas sujudnya dikeluarkan oleh malaikat. Fayusabbu alaihi min ma'in. Setelah dientaskan dari neraka, kemudian dituangkan air di atas kepalanya. Yang nama airnya itu yuqalu lahu ma'ul haya, air kehidupan. Ma'ul haya, air kehidupan. Fayambutuna nabatal hayyati fi hamilis sayl. Setelah dituangkan air di atas kepalanya, yang namanya air kehidupan, fayambutuna nabatal hayyati fi hamilis sayl. Maka mereka kemudian hidup kembali. Hidup kembali sebagaimana hidupnya ular yang ada di tempat yang berair. Jadi bisa hidup kembali, bergerak lagi, hidup lagi, bangkit lagi, dan normal lagi. Fayanbutuna nabatal hayyati fi hamilis sayl. Jadi hidup kembali seperti keadaan ular atau bangsa hewan-hewan air ketika dimasukkan lagi ke air, seperti ikan yang sudah dientaskan dari air dimasukkan air lagi, segar lagi. Habis babak belur, bonyok semuanya, semua hancur karena disiksa di dalam jahanam. Karena masih ada bekas sujudnya dikeluarkan, disiram dengan air kehidupan. Yang namanya ma'ul hayah, air kehidupan. Hidup kembali, tumbuh kembali, segar, bisa hidup lagi. Ini yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kisah manusia nanti pada hari akhir ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasib mereka itu kembali mereka rasakan dan mereka dapati sesuai dengan amal mereka sendiri-sendiri, sesuai dengan keadaan amal ketika mereka di dunia. Ini menjadi bahan renungan dan peringatan bagi kita sekalian, orang-orang yang beriman, bagi kita semuanya hamba Allah. Yang dikisahkan pada hadis ini itu ternyata menjadi pelajaran dan peringatan yang menakutkan, bahwa di situ orang yang terjerembab masuk dalam jahanam setelah melewati jembatan itu adalah orang yang punya iman. Mereka sholat ketika di dunia, ada bekas sujud, tapi ada dosa yang mereka lakukan. Sebagaimana hadis sebelumnya yang kita kaji, Nabi telah mengingatkan dengan tegas, iyyakum wa muhqiratil dzunub. Jauhilah menyepelekan dosa. Jauhilah meremehkan dosa. Jauhilah menyepelekan dosa. Meremehkan dosa. Ada orang yang terus berdosa. Dalam pikirannya, saya dosa-dosa gak apa-apa, asal masih sholat. Nah ini nasibnya ini, dosa-dosa ada apa-apa asal masih sholat. Ini yang disiksa dengan melalui proses melewati jembatan, terjatuh, kemudian mereka babak belur hancur dalam neraka. Ini orang yang sholat, ada bekas sujudnya. Maka ini menjadi peringatan. Jangan lalu kita berpikir asal masih sholat ternyata masih bisa keluar ya dari neraka. Ini mumpung hidup, biar nyoba-nyoba dosa lah, nggak apa-apa, yang penting masih sholat. Dosa kalau dicoba-coba gimana? Terkadang godaan itu datang, yang penting masih sholat itu masih bisa keluar dari neraka. Tapi coba bayangin di nerakanya seperti apa coba. Baru mau melewati dedek turun nih, duri di kanan kiri, jahanam di bawah, terjatuh. Itu yang tergopoh-gopoh itu lolos karena dia masih mampu. Tapi orang yang terus bermaksiat, mereka punya syahadat dan mereka sholat.
nasibnya semacam ini. Ya memang ini salah satu di antara keistimewaan kalimat tauhid. Salah satunya memang di antaranya ini, la ilaha illallah, bahwa orang-orang yang memiliki iman walau sekecil apapun, maka mereka akan dikeluarkan oleh Allah atas ridha Allah tentunya, atas ridha Allah, atas kehendak Allah akan dikeluarkan dari api neraka. Ini karena keajaiban kalimat tauhid. Orang-orang yang bersyahadat, yang bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah, maka akan dikeluarkan dari api neraka. Karena iman ini bobotnya sangat berat. Tetapi azab di neraka itu kalau sudah disebutkan sebelumnya bahwa seharinya 1000 tahun pada hitungan kita. Jadi jangan pikir walaupun nanti bisa keluar, itu satu harinya berapa lama siksaan dan azab Allah itu. Na'udzubillah. Wong itu baru dicemplungkan, satu kali cemplungan langsung ditanya sama Allah, kamu dulu menikmati apa? Enggak pernah nikmati apa-apa katanya. Karena sangat dahsyatnya siksa neraka itu, sehingga begitu dicemplungkan itu sudah terlupakan seluruh nikmat di dunia. Padahal tahu dah, orang-orang yang dimasukkan pertama itu orang di dunia itu yang kekayaannya luar biasa. Kendaraannya mewah, rumahnya mewah, makannya nggak pernah di rumah, selalu di restoran mewah. Kalau belanja tidak pernah belanja di kampung-kampung dengan orang-orang biasa belanja jadi mal-mal mewah, orang-orang serba mewah, tapi mereka pelaku maksiat semuanya, pelaku dosa semuanya. Itu begitu dicemplungkan dalam neraka belas katanya tidak pernah nikmat apa-apa. Padahal di dunia itu orang di dunia itu sampai ngiler melihat kenikmatan dia, tapi hancur di neraka dia satu kali dicemplungkan. Na'udzubillah. Maka wa iyyakum mughfiratul dzunub. Jauhilah meremehkan dosa. Ini peringatan keras bagi orang-orang yang penting sholat bro, nanti akan selamat. Padahal azabnya na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini peringatan Allah SWT. Di dalam hadis Nabi tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu memiliki timbangan yang sangat berat karena kekuatan iman. Maka orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan mampu menggantikan kekafirannya dengan dunia seisinya, karena beratnya bobot iman. Yang disebutkan oleh Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffar, tetap kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Falan yuqbala, tidak akan diterima, min ahadihim, dari mereka, salah satu di antara mereka, mil'ul ardi, sepenuh bumi, dhahaban, emas. Orang punya emas sebesar bumi, tidak tahu itu berapa miliar ton, berat atau berat massa bumi itu berapa? Tidak ada yang mampu begitu. Punya emas seberat bumi digunakan untuk menebus siksanya di neraka, lan yuqbala, tidak akan diterima, dan mereka orang kafir di neraka selamanya, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka jahannam. Nah, orang-orang yang masih punya iman, mereka punya dosa, atas kehendak Allah disiksa, karena punya iman atas kehendak Allah dikeluarkan seperti ini. Masih punya iman, dikeluarkan. Ada hadis yang menyebutkan secara khusus tentang keistimewaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Disebut dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah, yaitu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tertulis dalam satu kartu. Bagaimana beratnya bobot kalimat tauhid itu? Nabi menyebutkan nilai bobot kalimat tauhid. Seandainya ada timbangan kanan dan kiri, satu timbangan itu di situ diletakkan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang samping kiri itu adalah diletakkan di atas timbangan yang kiri, itu
langit yang saf 7 dan bumi yang saf 7 ditimbang, bagaimana? Kartu yang tertuliskan la ilaha illallah itu bobotnya lebih besar. Jadi blok. Ini yang di sisi kiri itu isinya bumi yang lapis 7 dan langit yang lapis 7. Satu sisi ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika ditimbang kalimat tauhid lebih kuat bobotnya, padahal hanya kartu tulisan la ilaha illallah. Apa maknanya? Orang yang memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah, dia punya dosa. Dosanya itu seperti beratnya bumi yang lapis 7 dan beratnya lagi langit yang lapis 7. Kalau dia punya tauhid, Allah mengampuni dosanya. Karena bobot kalimat tauhid, mengampuni dosanya, artinya diselamatkan oleh Allah dari neraka, diampuni dosa-dosanya, sehingga atas kehendak Allah, karena punya iman, punya bobot iman, bobotnya lebih berat walaupun dosanya itu seberat langit saf 7 dan bumi saf 7. Dia punya tauhid la ilaha illallah, dia diselamatkan Allah dari neraka. Setelah mengalami proses tadi, jembatan yang panjang, terjatuh mah pelem, terus babak belur banyak, gak rupa pokoknya itu, ngerikan, terus dikeluarkan. Nah itu diampuni oleh Allah karena punya iman, dikeluarkan. Tapi setelah hancur dikeluarkan. Itu karena bobotnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kalimat yang saat ini dibenci oleh banyak manusia. Ketika ditulis, wah ini dianggap kelompok yang bahaya. Padahal itu kelompok yang nanti akan menang di akhirat itu. Walaupun dosa sebesar apa Allah ampuni. Sekarang kalimat tauhid, bendera tauhid, oh ini khilafah, bendera tauhid, ini khilafah, dibenci orang-orang yang pakai itu. Ini orang-orang yang nanti nggak tahu tuh nasibnya macam mana ya. Orang-orang yang membenci kalimat tauhid, padahal kalimat tauhid itu membela sampai hari kiamat, hingga orang itu terampuni dosanya karena dia punya tauhid, walaupun dosanya segitu banyaknya. Nah bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan amal solehnya kuat dan meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, maka yang terjadi yang ketika melewati jembatan ini taqtafu bi amalihim. Mereka menyeberang dengan cepat karena amal mereka. Dan tergopoh-gopoh yang terjatuh ini orang yang banyak dosa. Dan kita tidak kepingin di dalam golongan orang yang banyak dosa begini. Maka kita diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah agar kita berhati-hati dalam persoalan dosa. Jangan meremehkan dosa, jangan menganggap remeh dosa, dan jangan menyepelekan perbuatan dosa. Karena bisa terjadi Allah SWT belum mengampuni. Selama belum mengampuni, ya di dalam neraka terus. Selama belum mengampuni dan neraka, sampai datanglah ampunan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ampunannya itu untuk siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi belum dikehendaki ya disiksa, belum dikehendaki disiksa. Yang Allah kehendaki diberikan ampunan, dan yang belum masih disiksa terus sampai datanglah ampunan Allah atas kehendaknya. Itu yang terjadi pada saat nanti manusia menyeberangi jembatan di atas Jahannam yang sangat mengerikan dan menakutkan. Sedangkan kalau orang-orang kafir tidak akan ada lagi selamat. Allah sudah nas innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, dalam jahannam, dinas khalidina fiha, terus enggak ada mandeknya. Enggak akan keluar. Walaupun di dunia dia punya pesawat jet sendiri, bisa angkat terbang, itu di dunia, di sana enggak akan punya jet dia. Walaupun dia punya ATM banyak, bisa bayar itu ngambil cepat, di dunia di sana enggak laku itu kartu ATM. Ya, yang laku itu kartu la ilaha illallah. Khalidina fiha, terus khalidina kekal. Ulaika hum syarrul bariyah. Bahkan disebutkan oleh Allah syarrul bariyah, makhluk yang paling jahat itu orang kafir. Orang kafir.
yang menggambarkan peristiwa manusia dalam menghadapi perjalanan di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada malam ini, insyaallah akan kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu dan menjadi peringatan bagi kita sekalian untuk mendapatkan selalu jalan istiqamah. Kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum